Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Sahul. Dan saya Laksamana Putra Yudhoyono. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah kondisi medis yang disebabkan atau diperburuk oleh lingkungan kerja atau faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Penyakit ini seringkali berkaitan dengan paparan terhadap zat-zat berbahaya, kondisi kerja yang tidak aman, stres yang berlebihan, atau faktor-faktor lain yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Cara diagnosa penyakit akibat kerja atau pekerjaan dalam menentukan atau mendiagnosis pekerjaan mengalami penyakit akibat kerja dapat ditetapkan melalui 7 langkah diagnosis yang mencakup sebagai berikut. 1. Penentuan diagnosis klinis. 2. Mengidentifikasi pajanan atau area tubuh yang berisiko terkena paparan yang dialami pekerja di tempat kerja. 3. Penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. 4. Besarnya pajanan. 5. Ada tidaknya faktor individu yang berperan. 6. Pastikan tidak ada faktor lain yang berpengaruh di luar pekerjaan utama. 7. Penentuan diagnosis okupasi. Penyebab penyakit akibat kerja. Terdapat beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja. Penyebab penyakit akibat kerja dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan. Di antaranya golongan fisik, kimiawi, golongan biologi, golongan fisiologi, dan golongan psikososial. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Terdapat 4 jenis penyakit akibat kerja yang dikategorikan berdasarkan penyebabnya, yaitu 1. Fisik. Penyebab fisik yang dapat berdampak pada timbulnya penyakit akibat kerja bermacam-macam. Penyakit jenis ini umumnya menyerang pekerja yang sehari-harinya bekerja di lapangan atau kantor atau di luar kantor. 2. Psikologi. Untuk faktor psikologi, penyakit akibat kerja ini lebih tertuju pada faktor hubungan kerja dan juga lingkungan. Pada faktor ini, seseorang pun bisa mengalami stres akibat tekanan lingkungan ataupun kondisi sekitar akibat kerja. Penyebab dari faktor psikologi pun beragam, seperti suasana kerja yang monoton serta tak membuat kamu nyaman, hubungan kerja dengan sesama rekan yang kurang baik, hingga upah kerja yang dianggap kurang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. 3. Biologi. Infeksi biologi seperti virus, jamur, dan parasit di lingkungan kerja juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, apalagi bagi pekerja di bidang pangan, pertanian, dan peternakan. Meskipun demikian, ada juga infeksi yang tersebar bukan dari lingkungan internal pekerjaan seperti virus COVID-19. Kimiawi. Penyebab penyakit akibat kerja jenis ini memang umumnya menyerang pekerja pabrik, tetapi tak menutup kemungkinan terjadi pada pegawai yang sehari-harinya bersentuhan dengan bahan kimia. Macam-macam penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyebab penyakit akibat kerja yang berasal dari luar tubuh. Penyakit akibat kerja yang berasal dari luar tubuh bisa bervariasi tergantung pada jenis zat atau polutan yang terhirup oleh pekerja. Beberapa contoh penyakit akibat kerja yang berasal dari luar tubuh, seperti asma akibat kerja atau okupation asma, pneumokoniosis, hiperventilasi kronis, iritasi mata, dan saluran pernapasan. Penyakit akibat kerja berasal di dalam tubuh. Penyakit akibat kerja yang berasal dalam tubuh dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan lingkungan kerja. Berikut beberapa contoh penyakit akibat kerja yang berasal di dalam tubuh. Pertama, cedera otot dan tulang. Kedua, kerusakan pada punggung dan tulang belakang. Ketiga, kerusakan pada persendian. Keempat, kerusakan pada pendengaran. Kelima, stres kerja dan gangguan mental. Keenam, kerusakan kulit. Pencegahan penyakit akibat kerja. Pencegahan penyakit akibat kerja merupakan langkah yang penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan pekerja di berbagai jenis industri. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyakit akibat kerja. Yang pertama, pemeriksaan
kesehatan yang berkala. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan khusus. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyedia sarana prasarana aman dan ergonomis.